Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Alvin, MPM 2431 14097. Kali ini saya di sini untuk menjelaskan akuntansi biaya dari bab 2. Tentang materinya itu konsep biaya 2.1, 2.2 objek biaya, 2.3 penelusuran biaya ke objek biaya, 2.4 sistem informasi akuntansi biaya, 2.5 pemrosesan data, 2.6 penggunaan data biaya, 2.7 klasifikasi biaya, 2.8 soal-soal. Dimulai dari konsep biaya. Jadi sebelum kita masuk bab 2-nya, di sini saya menjelaskan bahwasannya konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya atau disebut dengan cost concept and the cost accounting information system. Keputusan yang tepat dan akurat memerlukan pemahaman tentang konsep biaya. Dalam konsep biaya memerlukan pengelompokan biaya sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut dibutuhkan. Informasi biaya yang baik, tepat dan akurat dibutuhkan oleh setiap pemakai informasi biaya. Oleh karenanya, para manajer dituntut untuk memahami konsep biaya agar dapat mengambil keputusan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang dimaksud dengan sistem informasi biaya adalah sistem yang membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, target laba dapat termen, terus mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, dan mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan dalam bentuk tanggung jawab yang spesifik, dan serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan atau sasaran organisasi dapat dicapai. Baru kita masuklah 2.1 konsep biaya. Biaya dalam akuntansi dapat diartikan dalam dua pengertian yang berbeda. Satu, pengertian yang cost, dan dua, biaya dalam artian expense. Pengertian biaya cost atau disebut dengan cost itu adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, surplus atau aktiva yang belum digunakan. Nah, baru yang kedua, expense atau beban. Nah, itu biasanya adalah yang memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Itu dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Baru kayak mana bedakannya antara biaya dan beban. Contohnya tuh kayak misalnya pembelian mesin. Itu kan dinilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban biaya. Terus contohnya lagi persediaan bahan. Persediaan produk dalam proses produk selesai yang masih tinggal dan belum terjual digolongkan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Baru 2.2 objek biaya. Itu objek biaya atau tujuan biaya biasa disebut cost objektif. Tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur-unsur aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya adalah 1. Produk, 2. Produksi, 3. Dapat termen, 4. Divisi, 4. Batch dari unit-unit sejenis, 5. Lini produk, 6. Kontrak, 7. Pesanan pelanggan, 9. Proyek dan tujuan strategis, dan ada prosesnya. Objek biaya tersebut dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa berarti ukuran biaya yang dihasilkan. Nah, 2.3 penelusuran biaya ke objek biaya. Pengukuran biaya tergantung kepada kemampuan untuk menelusuri biaya tersebut kepada objek biaya. Itu biasanya dapat membedakan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah,
di mana biaya langsungnya biaya langsungnya adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Itu contohnya adalah jika objek biaya yang digunakan adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sedangkan biaya overhead merupakan biaya tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biasa. Baru 2.4, sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya adalah sistem yang membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, target laba departemen, mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan dalam bentuk tanggung jawab yang spesifik, dan menganalisis serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan atau sasaran organisasi dapat dicapai. Itu biasanya harus diperlukan informasi yang baik, tepat dan akurat. Hal tersebut dapat dipenuhi jika 1. Informasi biaya yang digunakan secara sistematif dan komparatif. 2. Informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi. 3. Mencerminkan otoritas sehingga masing manajer dapat dimintai pertanggungjawabannya. Baru 4. Informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Baru 2.5, pemrosesan data. Itu adalah suatu proses pengumpulan, mengelompokkan, menganalisis, dan pelaporan data perusahaan. Ini dapat berupa prosedur dan formulir dan peralatan yang digunakan dalam pemrosesan data tersebut. Contohnya mesin kasir pada supermarket. Baru perkembangan teknologi komputer juga dapat menyebabkan kemudahan bagi pemrosesan data, di mana pemrosesan data dapat diprogram untuk dapat mengetahui situasi-situasi yang menyimpang. Baru 2.6, penggunaan data biaya. Itu biasanya manajer perusahaan menggunakan data biaya dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan dalam mengendalikan operasi perusahaan. Kegiatan tersebut penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Makanya itu ada namanya data biaya. Data biaya tersebut harus ada susunannya, terus harus ada tujuannya. Jadi salah satunya kayak misalnya nomor 1 nih, perencanaan. Terus ada perencanaannya. Nah, perencanaannya buat apa? Buat menggunakan data biaya untuk memilih metode atau program pencapaian tujuan yang terbaik masa akan datang yang ingin dicapai pada saat menelaah alternatif pelaksana tindakan. Nah, yang kedua pengawasan. Harus ada pengawasannya. Pengawasan juga diperlukan untuk membandingkan dan mengevaluasi apakah anggaran atau program yang dibuat sudah dilaksanakan dengan benar. Nah, kalau nggak benar kan itu bahaya. Baru 3, penetapan harga. Itu diperlukan dalam penetapan biaya. Selain permintaan dan penawaran adalah biaya. Oleh karena itu, pertimbangan yang baik bagi seorang manajemen dalam keputusan penetapan harga yaitu dengan memastikan pemulihan atas semua biaya dalam mencapai laba. 4. Menentukan laba. Akuntansi biaya dimulai dari proses produksi sehingga terbentuk output atau produk yang dihasilkan. Dan pada akhirnya produk yang dihasilkan tersebut ditujukan untuk dapat menghasilkan laba. Jadi laba yang dihasilkan dapat ditentukan dengan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan yang kemudian akan dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Nah, nomor 5 itu adalah pengambilan keputusan. Jadi itu untuk memilih berbagai macam alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan atau meneruskan segmen yang secara terus-menerus mengalami kerugian dalam suatu perusahaan. Baru 2.7, klasifikasi biaya. Itu bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akurat dan tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan secara efektif. Nah, itu biasanya dikelompokkan. Dikelompokkan dapat digunakan dalam suatu konsep yang dimana namanya different cost different purpose. Artinya berbeda biaya berbeda tujuan. Baru itu biasanya untuk
suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada dalam kegolongan tertentu. Jadi biasanya itu digunakan dalam hubungan dengan produk, volume produksi, departemen dan pusat biaya, periode akuntansi, pengambilan keputusan. Ya, biaya dalam hubungan dengan produk itu harus menjadi lebih baik. Nah, biaya produksi itu apalagi biaya produksi. Biaya produksi itu yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik overhead namanya. Nah, biaya ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Nah, biaya bahan baku langsung merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, kayu dalam pembuatan mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban. Baru yang kedua, tenaga kerja langsung. Itu yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai. Contohnya upah koki kue, upah tukang serut, tukang jahit, gitu-gitulah. Baru yang ketiga, biaya overhead pabrik. Itu biasanya membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung, melainkan biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi beberapa elemen. Bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil, dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli, dan minyak pelumas. Dan tenaga kerja tidak langsung. Ini biasanya membantu dalam pengolahan produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan. Baru biaya tidak langsung. Ini biasanya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tapi tidak dapat ditelusuri langsung, sama kayak tadi. Contohnya pajak bumi, bangunan pabrik, listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik, gitu-gitulah. Baru 2 dari 3 unsur utama biaya produk dapat digolongkan secara terminologi biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya utama. Biaya utama itu gabungan antara biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya konversi. Itu digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Udah. Baru biaya non produksi. Biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Contohnya itu 1. Beban pemasaran. Beban pasaran itu biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen. Contohnya beban iklan, promosi, komisi penjualan, pengiriman barang. Nah, yang kedua, beban administrasi. Itu yang dikeluarkan dalam hubungan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, dan kegiatan perusahaan. Contohnya sewa kantor, penyusutan kantor, biaya pusing tak tertagih, biaya urusan kantor. Baru yang ketiga, beban keuangan. Itu biasanya muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan, contohnya beban bunga. Nah, baru kita masuk ke dalam biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Itu dapat dikelompokkan menjadi elemen. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contohnya perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil. Baru biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu. Contohnya gaji eksekutif produksi, penyusutan jika menggunakan metode garis lurus, pajak properti. Baru 3, biaya semi. Itu biasanya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan. Yang pertama dari biaya semi variabel. Itu di dalamnya mengandung unsur tetap. Contohnya biaya listrik, telepon air, bensin, perlengkapan, asuransi jiwa kelompok karyawan. Yang kedua, biaya semi tetap. Itu adalah biaya yang berubah dan volume secara bertahap. Contohnya gaji penyelia. Nah, jadi setelah dari itu kita dapat masuk ke ini, sebentar ya.
oh ini dah. Namanya biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Itu dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama, seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja. Nah, biaya juga dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya langsung departemen? Itu adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan. Contoh, gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya langsung bagi departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen. Itu yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya, biaya penyusutan dan biaya asuransi merupakan biaya yang manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing departemen. Oleh karena itu, biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung departemen. Baru biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Itu biasanya dikelompokkan menjadi biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Nah, bagaimana dengan biaya pengeluaran modal? Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan. Nah, contohnya pembelian mesin dan peralatan. Baru biaya pengeluaran pendapatan itu adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang. Contohnya mesin atau peralatan yang dibeli apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan menimbulkan penyusutan. Nah, penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang akan dilaporkan sebagai beban. Nah, jadi di dalam semuanya itu ada yang dinamakan biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Itu dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif yang berbeda. Itu biaya relevan terdiri dari yang pertama biaya diferensial. Itu adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Contohnya, suatu perusahaan mempunyai dua pilihan dalam penggunaan bahan, yaitu logam dan besi. Jika menggunakan logam yang biayanya dikeluarkan sebesar 100.000, sedangkan jika menggunakan besi yang dikeluarkan sebesar 150.000. Nah, dari keterangan di atas kan udah terlihat bahwa ada dua alternatif yang berbeda dengan dua biaya yang berbeda. Perbedaan tersebut sebesar 50.000. Nah, seperti itu. Baru yang kedua, biaya kesempatan. Itu yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Contohnya perusahaan mempunyai dua alternatif nih. Terus ada mobil. Terus mobil tersebut dijual atau disewakan. Alternatif pertama, dengan menjual mobil maka perusahaan akan memperoleh pendapatan sebesar 50 juta. Sedangkan alternatif kedua, mobil tersebut akan disewakan, tapi pendapatannya sebesar 60 juta. Jika alternatif